Bila tiba saat berganti dunia. Saya tidak butuh pembantu. Kayaknya kita memang butuh pembantu deh. Rumah kita itu terlalu besar untuk kita urus berdua. Kan lumayan kalau ada nenek ini bantu-bantu. Baik, tapi gaji kamu langsung saya potong. Saya Pak. Kamu harus datang ke rumah saya sebelum matahari terbit. Saya tidak mau pembantu nginep di rumah saya. Dan satu hal lagi, jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Tuan Juragan. Saya Tuan Juragan. Nenek namanya siapa? Nama nenek Sumira. Nenek Sumira. Kalau ada ini? Sekar Non. Selamat pagi, Tuan. Ke pasar saja berdua. Karena Sumira bisa sendiri. Biar Sekar bisa mengerjakan, nyapu dan ngepel di sini. Tuan, kami berdua sudah ngepel. Lantai masih kotor seperti ini, kamu bilang sudah ngepel. Kerja apa kalian? Percuma saya punya 2 pembantu kalau kerjanya tidak beres seperti ini. Pagi Pak Hartawan. Hei, selamat pagi. Ganteng sekali sih pagi ini. Muah. Oh, jadi pembantu di sini? Bu Farida kenal sama mereka? Ya kenal lah Pak. Anaknya dia ini bokap beruang saya 50 juta. Oh, jadi anak ibu ini penipu? Farida, sertifikat tanah dan rumah saya sudah kamu ambilkan. Sertifikat ini mau saya jual ke Pak Hartawan. Untuk apa saya membeli rumah dari orang kumuh seperti ini? Bu Farida tahu kan, rumah saya ini sangat besar dan luas. Dan saya lebih tertarik untuk membeli kebun teh milik Bu Farida. Bikin teh buat siapa nih? Ada tamu, Non. Tamu. Tamu siapa? Ibu Farida. Oh. Sekar, kamu umur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun kok belum sekolah sih? Sekar tunggu ayah pulang. Nenek nggak punya uang buat beli baju sama perlengkapan sekolah. Emangnya ayahnya Sekar kemana? Udah sebulan ayah nggak pulang. Ayah nggak bilang pergi kemana. Sekar suka kangen sama ayah. Semenjak ibu meninggal, ayah suka ninggalin Sekar. 500 juta? Kan kemarin Bu Farida menawarkan kepada saya 400 juta. Kenapa mendadak naik jadi 500 juta? Sebentar ya Pak, sebentar. Halo Pak Bagus, ada apa nih? Halo Farida, di mana kamu? Tadi aku ke rumah kamu, tapi kamu nggak ada. Kamu jadi kan mau jual kebun teh sama aku? Saya lagi di rumah Pak Hartawan nih. Gimana ya Pak? Masalahnya juga Pak Hartawan mau beli perkebunan saya senilai 500 juta. Aduh Farida, ngapain kamu ke rumah Pak Hartawan? Kamu kan sudah janji mau jual kebun teh sama aku. Aku sudah siapin uang semuanya. Pokoknya kita harus ketemu. Aku bawa uang sekalian nih, ya. Halo? Sekar, bisa kan ngasih teh ini ke tamu? Bisa? Bisa, Nek? Benar bisa. Iya, Tante bisa. Ya udah hati-hati ya. Pak Bagus nelfon saya. Begini saja Bu Farida. Bu Farida nggak usah menjual kebun tehnya. Bu Farida bisa menikah dengan saya. Saya akan memenuhi semua kebutuhan hidup Bu Farida. Dan kebun teh milik Bu Farida biar saya yang kelola. Gimana ya Pak, masalahnya Pak Bagus juga ngajakin saya nih. Anas. Kamu gimana sih? Bisa kerja nggak? Maaf, Juragan. Maaf, anak sama bapak sama aja bikin masalah. Maaf, Juragan.
Farida! Itu Pak Bagus pasti mau jemput saya. Pak Hartawan, saya terpaksa menjual perkebunan saya sama Pak Bagus aja karena Pak Bagus sudah nyiapin uang tunai 500 juta rupiah. Maaf ya Pak Hartawan, saya pamit dulu. Hati-hati. Terima kasih Pak Hartawan. Mari. Gara-gara kamu, Bu Farida batal menjual kebun tehnya ke saya. Kamu udah benar-benar membuat sial bagi saya. Maaf Tuan, maafkan kami. Maaf. Gara-gara cucumu yang tidak berguna ini, saya batal memperluas kebun teh saya. Kamu tahu kan, kebun teh milik Bu Farida itu letaknya sangat strategis. Ayah, udah dong ayah jangan marah-marah terus. Mia akan susul Bu Farida dan bujuk dia supaya dia tidak menjual perkebunan tehnya. Gaji kamu saya potong karena kamu sudah bekerja lalai. Astagfirullahaladzim. Kamu nggak apa-apa sayang. Iya, Nek. Gak apa-apa. Ayah? Mana cincin, Ma? Sini. Aku mau jual. Ayo cepat. Ingat ya. Jangan bilang ke siapapun kalau aku ada di sini. Maaf Pak Bagus, Ibu Farida sudah menawarkan tanah perkebunan tehnya kepada ayah saya. Jadi saya rasa sangat tidak pantas kalau misalnya Bu Farida menawarkannya kepada orang lain juga. Suka-suka saya dong, itu kan tanah punya saya. Siapa yang bayar lebih tinggi, dia yang dapat. Iya Bu Farida, saya hanya mengingatkan saja. Mengingatkan Bu Farida mengenai etika jual beli. Tapi semuanya terserah Bu Farida. Permisi. Mari. Pak Bagus, ngeliatin Mia sampai segitunya. Pak Bagus, lupa apa kalau di sini ada yang lebih cantik dan seksi dari Mia. Pak Bagus kan pengusaha perkebunan yang sangat terkenal. Nah, saya punya kebun teh. Nah, Pak Bagus kan bisa kembangkan. Kayaknya kita udah ditakdirkan untuk bersama deh, Pak. Nggak ada salahnya kalau aku manfaatkan Farida. Kalau aku kawin dengan Farida, uang pembelian tanah itu akan kembali ke kantong aku. Bu Farida, bagaimana kalau kita kawin saja Bu Farida? Tapi harga yang ditawarkan sama Bu Farida, 400 juta buat jual beli, 100 jutanya buat biaya perkawinan kita. Bagaimana? Ini untuk Sekar. Iya, Tante Mia kan udah daftarin kamu di sekolahan tempat Tante Mia mengajar. Jadi mulai besok, kamu udah bisa jadi murid sekolahan. Gus, Ini bagus. Mulai besok kita berangkat bareng ya. Nek, Sekar mulai besok ke sekolah. Iya. Iya Sekar. Makasih ya Tante Mia. Sama-sama. Ya udah, sana kamu cobain bajunya, mau apa enggak? Nek, Sekar coba ya.
ya. Iya. Jangan dipukul, Pak. Tapi dia nyopet, Bu. Rido, Aduh, pelan-pelan dong, Mak. Sertifikat tanah emak sudah disita sama Farida. Cincin emak sudah kamu ambil. Terus kamu sekarang nyopet dompet emak di pasar. Apa sih mau kamu? Apa? Udahlah, Mak. Nggak usah ngomel terus. Kan aku nggak tahu kalau itu emak. Mana sih? Dan sekarang emak kerja sama orang kaya. Pemilik kebun teh itu, ya? Iya, karena emak punya hutang. Ketika Sekar masuk rumah sakit, emak butuh duit. Emak utang sama Pak Hartawan. Itu juga karena Non Mia, anaknya itu, anak yang cantik dan baik hati itu. Jadi namanya Mia, Mak. Mak, gimana kalau Mak tolongin aku supaya aku bisa deketin dia? Bisa dong. Enggak, orang sekampung ini sudah tahu kalau kamu itu penipu. Jangan bikin masalah sama Pak Hartawan. Loh. Rumah kita sama rumah Pak Hartawan kan jauh, Mak. Gimana sih? Lagian nggak ada yang tahu kok. Kalau aku main ke rumahnya si Mia itu, nggak ada yang tahu. Nggak ngerti apa? Farida itu sering ke rumah Pak Hartawan. Kamu itu gimana sih? Nek Sumira, Awas ya, Mak. Jangan bilang-bilang kalau aku di sini. Nek, gimana? Si Rido udah ada kabar belum? Atau saya kasusin aja ke polisi biar tahu rasa. kenapa kamu harus lapor polisi? Toh surat sertifikat rumah emak sudah kamu sita. Ya kan, Farida? Nek, itu tidak cukup dan bukan berarti masalah anak nenek dengan saya itu selesai. Hei, Farida. Baru aja saya mau ke rumah kamu. Ternyata kamu di sini. Pak Bagus, jadi ngajakin saya nikah. Ayo, aku mau ngajak kamu ke KUA. Ayo. Bocaran genah. Jalannya rusak. Duh, bentar. Pegangan ya. Hei, Miam! Ngapain kamu kelewat dekat dengan anak seorang pembantu?